Halo guys, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Bersama saya, Gisla Jamasyuri, Kanaja, Michael Zaituirdana, Marsha, dan Intan. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama kita mulai di latar belakangnya dulu ya. Sebenarnya Perang Vietnam ini sudah hampir berakhir pada bulan April 1975. Namun pada tanggal 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan dan wilayah yang dituju adalah ibu kotanya Vietnam Selatan, yaitu Saigon. Nah, hal ini membuat masyarakat Vietnam Selatan panik dan langsung masyarakatnya mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan oleh Amerika Serikat. Nah, proses runtuhnya Vietnam Selatan ini ada pada saat perjanjian Paris. Nah, di sini Amerika berjanji pada Vietnam Selatan untuk mengirimkan pesawat yang bernama B-52 yang dapat digunakan untuk mengebom Vietnam Utara apabila Vietnam Utara tidak mematuhi perjanjian. Namun, Amerika ini tidak memenuhi janjinya yang sudah diberikan kepada Vietnam Selatan. Dan saat Vietnam Selatan digempur oleh Vietnam Utara, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan militer yang menyebabkan kekalahan pada Vietnam Selatan. Nah, pada masalah ini, presiden yang menandatangani perjanjian Paris yaitu bernama Nguyen Van Thieu. Ia menandatangani perjanjian Paris ini karena Amerika Serikat yaitu tadi berjanji mengirimkan pesawat bantuan, nama pesawatnya adalah B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika tidak mematuhi atau melanggar peraturannya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Amerika Serikat yang akhirnya Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militer dan akhirnya runtuh. Nah, pada saat penandatanganan perjanjian Paris, Presiden Vietnam sempat berganti sebanyak 2 kali, dari yang awalnya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Ho. Namun, yang menandatangani perjanjian Paris ini adalah presiden pertama, yaitu Nguyen Van Thieu. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang ke Vietnam, lalu Vietnam Utara semakin berjaya. Kemudian pada tanggal 28 April 1975, Tran Van Ho, presiden yang kedua ini, digantikan oleh Dong Van Mie sebagai presiden Vietnam Selatan yang terbaru. Nah, namun baru sehari memimpin presiden yang terbaru ini, wilayah Vietnam Selatan ini langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara, yaitu bernama Viet Cong. Nah, wilayah yang jadi tujuan utama ini adalah yang tadi, ibu kota Vietnam Selatan, yaitu Saigon. Nah, pada akhirnya pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh pasukan Viet Cong. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di ibu kota Vietnam Selatan yaitu Saigon dan mengibarkan bendera mereka Vietnam Selatan Vietnam Utara ini di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April 1975. Nah, berakhirnya perang ini juga menjadi tanda periode awal transisi Vietnam menjadi suatu negara yang utuh. Jadi, sebenarnya peperangan yang terjadi di Vietnam ini merupakan peperangan kepentingan Blok Barat dan Blok Timur. Dari kedua wilayah Vietnam tersebut, keduanya berada di bawah bayang-bayang negara lain. Namun, hingga akhirnya Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu pada tanggal 1976. Akhirnya secara politik, ini menjadi penanda kemenangan Blok Timur terhadap Blok Barat di Asia Tenggara. Dan Vietnam menjadi negara yang berstatus komunis. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik Vietnam Selatan itu ada 8. Yang pertama itu ada Ho Chi Minh. Ho Chi Minh adalah presiden pertama dan pemimpin Vietnam Utara yang berpaham komunis. Ho Chi Minh menyatakan kemerdekaan Vietnam dari Prancis pada 2 September 1945. Namun kemerdekaan ini tidak diakui Prancis, yang menyebabkan perang antara Vietnam dan Prancis hingga kekalahan Prancis pada tahun 1954. Akibat perjanjian Jenewa tahun 1954, Prancis meninggalkan Vietnam. Namun Vietnam dibagi menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan yang dikuasai nasionalis. Akibat pembagian ini terjadilah konflik Vietnam ketika setiap pihak berusaha menguasai dan menyatukan
kembali Vietnam. Yang kedua ini ada Vo Nguyen Giap. Vo Nguyen Giap adalah jenderal dan pemimpin tentara komunis Vietnam. Giap adalah tokoh militer utama Vietnam dan pemimpin pasukan Vietnam yang mengalahkan Perancis pada pertempuran Dien Bien Phu. Setelah terusirnya Perancis, Giap memimpin pasukan komunis Vietnam Utara dalam melawan pasukan nasionalis Vietnam Selatan. Yang ketiga ini ada Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem adalah Presiden Vietnam Selatan dan pemimpin negara itu dalam tahap awal Perang Vietnam. Dia menjadi Perdana Menteri Vietnam Selatan pada tahun 1954 dan akhirnya menjadi Presiden sejak tahun 1955. Diem berusaha melawan serangan pasukan komunis Vietnam Utara dengan operasi militer dan pemindahan pemukiman warga. Diem adalah pemimpin beragama Katolik yang membuatnya tidak populer di kalangan penduduk Vietnam yang saat itu kebanyakan beragama Buddha. Apalagi Diem dianggap mengutamakan pegawai Katolik dalam pemerintahannya, serta melakukan diskriminasi terhadap umat Buddha. Yang keempat ada Nguyen Van Thieu. Nguyen Van Thieu adalah Presiden Vietnam Selatan dari tahun 1905 sampai 1975. Setelah periode krisis akibat kudeta terhadap Ngo Dinh Diem, Nguyen Van Thieu menjadi pemimpin Vietnam Selatan dalam perang melawan pasukan komunis Vietnam Utara. Sikap Thieu yang diktator dan tidak kompeten membuat Vietnam Utara semakin merambah wilayah Vietnam Selatan. Setelah operasi Tet pada tahun 1908, Amerika Serikat mulai melihat perang Vietnam sebagai kegagalan dan menarik pasukannya. Tanpa sokongan Amerika Serikat, Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis pada tahun 1975 dan Thieu harus mengungsi. Selanjutnya yang kelima ada Presiden Amerika Serikat ke-35 yaitu John F. Kennedy. Diawali dengan Kennedy yang saling membalas surat dengan Presiden Vietnam Selatan yaitu Ngo Dinh Diem. Kennedy meningkatkan jumlah bantuan dari Amerika Serikat ke Vietnam Selatan serta mencakup komitmen perluasan pasukan Amerika Serikat. Kennedy merasa prihatin dengan upaya komunisme yang semakin meluas di Vietnam Selatan sehingga mencari cara untuk menghentikan gerakan komunisme meski dilakukan secara berhati-hati. Yang keenam ada Presiden Amerika Serikat ke-36 yaitu Lyndon B. Johnson. Ketika itu di bawah pemerintahannya sebanyak 500.000 pasukan Amerika Serikat berada di Vietnam pada tahun 1968. Namun hasil yang terlihat justru membuat sebagian besar warga Amerika Serikat menjadi geram dan Johnson mendapatkan hujan kritikan saat itu. Pada akhirnya Johnson memikul semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya setelah membuat July Decision. Saat itu teluk resolusi Tonkin dan operasi Rolling Thunder berada di bawah wewenangnya. Yang ketujuh ada Presiden Amerika Serikat ke-37 yaitu Richard Nixon yang merupakan salah satu tokoh di balik penarikan pasukan Amerika Serikat dan Vietnam. Namun bersamaan dengan itu juga Nixon telah mengeluarkan perintah untuk menyediakan peralatan perang dan senjata yang lebih modern kepada Vietnam Selatan dan meningkatkan upaya penasihat, yang semuanya merupakan bagian dari Vietnamisasi. Setelah menarik pasukannya, pada tahun 1970 Nixon justru memerintahkan pasukannya dan pasukan Vietnam Selatan untuk memperluas perang ke wilayah-wilayah tempat suci yang berada di Kamboja. Selanjutnya yang terakhir ada Henry Kissinger. Henry Kissinger adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada pemerintahan Richard Nixon. Dalam jabatannya, dia memimpin negosiasi dengan Vietnam Utara. Negosiasi ini menghasilkan Perjanjian Paris, yang menghasilkan isinya itu Amerika Serikat menarik pasukannya dari Vietnam. Perjanjian damai ini juga dinilai sebagai langkah awal yang penting bagi perdamaian penuh di Vietnam. Berikutnya ada perjanjian. Perjanjian yang terdapat di runtuhnya Vietnam Selatan ini adalah Perjanjian Paris. Itu merupakan proses di saat terjadinya runtuhnya Vietnam Selatan terjadi. Perjanjian tersebut berisi tentang perjanjian Amerika dan Vietnam Selatan untuk mengirimkan senjata yang berupa pesawat B-52 yang dapat digunakan untuk mengebom Vietnam Utara apabila Vietnam Utara tidak mematuhi perjanjian yang telah ditentukannya. Namun Amerika sendiri tidak memenuhi perjanjiannya. Dan di saat Vietnam Selatan digempur oleh Vietnam Utara, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan militer. Oleh sebab itu, mereka kalah dalam peperangan tersebut dan Vietnam Selatan runtuh. Presiden Richard Nixon, Amerika Serikat, memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut
dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, pada akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Berikut ada timeline-nya. Pasca pelucutan tentara Jepang di Vietnam, terjadi konflik dalam pihak sekutu tentang nasib bangsa Vietnam. Cina dan golongan revolusioner Viet Minh menghendaki Vietnam menjadi negara merdeka, sedangkan Prancis dan Inggris ingin mengembalikan wilayah Vietnam kepada Prancis. Perselisihan antara Cina dan Prancis-Inggris menyebabkan pertempuran besar di Vietnam. Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner di Viet Minh berusaha mengusir Inggris-Prancis dari kawasan Vietnam. Pada tanggal 7 Mei 1954, Viet Minh berhasil menaklukkan benteng Dien, Bien Phu, dan Elin, sehingga pihak Inggris-Prancis harus mengakui kekalahan mereka. Lalu pada Juli 1954, dibuatnya konferensi Jenawa untuk mengakhiri konflik antara dua pihak. Perjanjian Jenawa ini berisi pembagian wilayah Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara berada di bawah kekuasaan Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner, sedangkan Vietnam Selatan berada di bawah kekuasaan Bao Dai. Lalu pada tahun 1964, Vietnam Utara melakukan upaya penaklukan terhadap Vietnam Selatan. Pembagian Vietnam Utara dan Vietnam Selatan pada perkembangannya menimbulkan perang saudara yang kerap disebut dengan Perang Vietnam. Ho Chi Minh menganggap bahwa eksistensi Vietnam Selatan merupakan bentuk neo-imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Lalu pada tahun 1964, Vietnam Utara membentuk pasukan gerilyawan Viet Cong bertujuan untuk mendominasi perperangan di Vietnam Selatan. Pada tahun 1968, pertempuran Tet Offset, yaitu pasukan Viet Cong, mampu memanfaatkan kondisi geografis untuk mengalahkan Vietnam Selatan dan mendapatkan bantuan dari tentara Amerika Serikat. Dan yang terakhir, pada 30 April 1975, pertempuran Saigon. Pada pertempuran Saigon, pasukan Vietnam Utara memperoleh kemenangan penuh dan Presiden Vietnam Selatan Duong Van Minh menyerah tanpa syarat setelah pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya negara Vietnam yang baru dengan ideologi komunis. Jadi kesimpulannya adalah proses terbentuknya Vietnam Selatan adalah saat perjanjian Paris. Amerika berjanji pada Vietnam Selatan untuk mengirimkan pesawat B-52 yang dapat digunakan untuk mengebom Vietnam Utara apabila Vietnam Utara tidak memenuhi janjinya. Tapi sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat sendiri tidak memenuhi janjinya, sehingga mereka kalah dan Vietnam Selatan runtuh. Saat perjanjian Paris, Presiden Vietnam berganti sebanyak 2 kali. Dan pada saat itu, bantuan Amerika Serikat tidak datang. Vietnam Utara makin berjaya. Pada akhirnya, Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan. Kemudian, pasukan Vietnam Utara menduduki posisi penting termasuk di daerah Vietnam Selatan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.